warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini suaranya kurang keras. Apalagi ayah kita anu orang tua yang ngalikin aja juga nebogoh. Sekali deui ah, duka talus, duka acan. Kira ngopak cakepna, lamungan ke pantun Bu, cakep siap Bu. Duka talus, duka acan. Nuangna bari duaan. Duka lalilis, duka lalapar. Nu ngajak sama rada teu ayahan. Sakali deui masih semangat? Cing sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngawalana ikhlas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maghluba illallah. La ilaha illallah la ma'suda illallah. Amma ba'du. Anu sim kuring dipun hormat nyaeta Bapak Kades salam bantos Bapak. Aya MUI Kecamatan salam bantos Bapak. MUI Desa Cihuni, Bunda Karwati, Bunda teh Ibu pun Guru Najwa di LA Salam Jaya Raga terang teu? Terang berarti Ibu sok jalan-jalan. Salam bantos Ibu. Tas satu acan aja, satu acan dia mulai Najwa pada ngajak sadayana sholawatan. Sok sholawatan Bu? Cik ah terang teu, tapi ieu mah sholawatna versi Sunda. Terang teu lagu Sorban Palit. Terang Bu? Nu akang haji Sorban Palit. Terang Palit mata ayo nama karena sholawatun Bu. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholawat anu kadua semangat deui Bu. Sholawat anu kadua mah tebak heulanya ieu lagana tina laga maon Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Geula ciku eta tina laga maon Bu. Laga maon ci. Terang teu talang tilu Ibu. Mana nyeri peri. Jadi hati kita belakan untuk menang budi sabaran. Aduh hilang beda terkeling. Laras. Nah sholawat deui. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Ala
hormat Bapak Ibu sadayana anu sumping kana tempat ieu, para sesepuh, adik-adikku yang najwa cinta. Kalau teteh bilang apa kabar, jawabnya yang semangat. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Meninggal rezeki. Atau sarapan Ibu? Atau sarapan? Jangan. Ayo semangat ke rumah. Ayo meninggalin aja, mohon. Jika sing semangat deui kumaha dalaman sadayana? Alhamdulillah luar biasa, Allah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan sehat walafiat. Karena sehat dan afiat itu beda, Bu. Kalau sehat mah dilihat dari fisiknya, kalau afiat dari rohaninya, Bu. Anak muda nih yang sehat fisiknya ditandai dengan apa? Badannya kuat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, berjalan masih cepat. Gak apa-apa, walaupun ada sedikit jerawat, yang penting masih ada obat di apoteker deh. Ada ibu-ibu anu sehat fisiknya ditandai dengan apa? Ibu-ibu mah walaupun badannya tak sekuat anak muda, walaupun pendengarannya tak seakurat anak muda, walaupun berjalannya tak secepat anak muda, tapi insya Allah rohaninya selalu baik. Karena yang penting mah selalu sholatnya setiap saat, sedekahnya juga setiap saat, mobilnya mengkilat, rumahnya juga bertingkat, tapi jangan lupa untuk bayar zakat. Walaupun di tengah dinginnya pagi hari, walaupun di tengah panasnya terik matahari, jangan sampai mengurangi semangat kita. Siap? Siap? Kapan anak suara siap? Ikhlas datang ridho ke tempat ieu ikhlas? Aya nu maksa? Aya nu maksa? Cik, bari naon kan ieu cik? Bari naon? Mau menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ikhlas ridho datang ke tempat ini akan ada 3 kebaikan, 3 keuntungan yang didapatkan. Yang pertama, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Aya di dia anu tegaduh dosa, aya teu aya anu tegaduh kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu bersalah, Bu, punya dosa. Maka sebaik-baik yang bersalah, sebaik-baik orang yang punya dosa ialah orang yang senantiasa bertaubat. Caranya bagaimana bertobat? Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu yang ketiga, mengganti perbuatan dosa dengan amal-amal yang soleh. Terus yang terakhir, banyak-banyaklah baca istighfar. Jika ada orang istighfar adalah sadayana. Astagfirullah. Kata Allah, yaqa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan Allah akan memberikan beberapa derajat kepada orang yang beberapa ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga kata Nabi, la yaqudul qawmun yazkurunallaha
illa hafatu alaihumul malaikat wa ghasyiyatuhumul malaikat. Tidaklah sekumpulan orang yang dulu mereka menyebut atau mengingat Allah, maka kecuali malaikat akan menjaganya dan akan memberi rahmat atau kasih sayang. Jadi berbahagialah yang datang ke tempat ini ikhlas, karena Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Amin. Kurang kompak, akan menghapuskan dosa-dosanya. Akan diberi rahmat oleh Allah, akan dijaga malaikat, juga akan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai acara najwa tidak akan dioke sami hoyong menyapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada bedanya dikit bu. Lamun ibu mahnya atau ngamupin ke najwa atau sereng langsung umi ngeles. Ibu-ibu mah atau sering langsung pulang. Tapi ada najwa mah benten atau sering turun panggung dapat amal ibu kan amplop deh. Amal sekali deui benten bu. Ari ibu-ibu mah atau sering langsung pulang. Ari najwa turun panggung dapat amplop aya deui amplop. Tapi najwa mah teu priyogi amplop nah priyogi sina. Dan najwa memenuhi undangan ini untuk menambah banyak dulur aya duit ada duit itu aja sekali deui najwa memenuhi undangan ini untuk menambah banyak doa sami bu untuk menambah banyak doa. Jadi walaupun ceramahnya singkat, yang penting padat, melekat, pulang bawa apa bu? Bawa berkah. Karena opinya dari bawa ilmu yang bermanfaat. Karena ngajinya juga sama siapa bu? Terang ke Isa. Sarang saat tadi ngosna? Najwa aksi Indonesia. Alhamdulillah. Karena ayeuna teh bu acara pengajian teh tina Sunda mah pangaosan terus bu. Ari pangaos teh hartosna naon? Harga beres. Janten semoga anu di dieu sadayana anu sumping berharga di sisi Allah dan Rasulnya. Amin. Karena insya Allah semua yang kita lakukan kalau di acara pengajian juga ibadah. Karena anak ibadah ibadah sing kompak. Karena kalau acara pengajian ini yang kita lakukan semuanya ibadah. Datang ke tempat ini juga ibadah. Duduk ke tempat ini juga ibadah. Langkah menuju ke sini juga ibadah. Bayar penceramahnya juga ibadah. Ibu hoyong pahalana ageun apa sakit ibu? Maka dari itu harus besar juga bayaran penceramahnya. Punten ibu bapak imah heureuy sakali deui heureuy kumargi heureuy makana tong dianggap heureuy. Insyaallah anu ikhlas sumping ke tempat ieu Allah mudahkan jalannya ke surga. Amin. Kamana mah ibu jalan ke Jogja dari rumah ibu kapali wetan kamana mah ibu jalan kasih dari cik najwa pada naros kasadayana siap ditaros ya? Tentu ayo udah juga ditaros naon cenah najwa. Bersyukur gak punya mata masih bisa lihat? Bersyukur gak punya tangan masih bisa pegang? Bersyukur gak punya telinga masih bisa mendengar? Bersyukur gak punya kaki masih bisa jalan? Bersyukur gak punya hati masih bisa ngerasa? Bersyukur bu? Ya ada rezeki bersyukur? Maka dari itu kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena ada orang yang udah punya mata tapi gak bisa lihat. Ada orang yang udah punya telinga tapi gak bisa dengar. Ada orang yang udah
udah punya kaki tapi jalannya ke tempat maksiat. Ada orang yang udah punya mata tapi dilihatnya yang jelek-jelek. Ada orang yang udah punya mulut tapi digunainya juga Bu pakai ngegibahin orang Bu, fitnah orang. Jangan sampai gitu, nauzubillah ini. Maka kita yang sehat walafiat ucapkan alhamdulillah. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak mendapat, berhati tapi tak merasa, berkata sering menyakitkan, berjanji tapi suka lupa, berjanji hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Mata kita ada berapa Bu? Ada berapa? Dua. Di depan apa di pinggir? Di depan. Apa jadinya kalau di pinggir Ibu kita gak bisa berjalan dengan baik, betul? Rambut kita makin panjang gak? Kuku kita makin panjang gak? Ari gigi Ibu makin panjang tuh Bu. Kumaha jadinya lamun gigi makin panjang Ibu. Lubang hidung Ibu ke atas atau mapit hadap Bu? Kaluhur ke hadap? Ke hadap. Cing kumaha lamun kita kaluhur bener hujannya banjir. Maka kita yang sehat walafiat ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Bersyukur padamu ya Allah. Kau berikan sehat walafiat. Bersyukur padamu ya Allah. Anu sumping hadir aya sabaraha jalmi cik? Aya 50. Langkung hebat. Cik ayeuna mah urang ngadoa heula nya Bu. Ayeuna mah ngadoa kanggo ibu heula we. Siap Bu? Amin Bu. Tacak ngadoa ngadoa amin. Sing ibu anu sumping hadir tambah sehat walafiat. Amin. Tambah soleha. Amin. Tambah disayang oleh suaminya. Amin. Tambah dicintai suaminya. Amin. Suaminya gak nikah lagi. Pantun kalau ibu-ibu. Aku ingin diberikan tinta. Halilap deui. Pantun ya. Aku ingin diberikan tinta. Tapi tintanya dari Belgia. Aku ingin kau selalu bilang cinta. Tapi cintanya yang buat aku bahagia. Tepuk tangan ya ibu-ibu mana? Ayeuna kanggo bapak-bapak. Aya itu bapak-bapak aya. Aminkan Pak doanya coba. Semoga bapak-bapak teh tambah soleh, tambah rezekinya Pak, tambah istrinya. Ulang aminkan. Anggapkan heula aya doa teh. Maksana teh tambah disayang istrinya. Amin. Tos lengkap dari aminkan. Maksana teh tambah disayang istrinya. Amin. Tambah dicintai istrinya. Amin. Pantun kalau bapak-bapak. Beribu-ribu burung gelatik. Jangan apa-apa ieu. Harolongnya. Wih andali, beribu-ribu burung gelatik. Cuma satu yang terbang melayang. Beribu-ribu wanita cantik. Hanya engkau yang abang sayang. Cinta. Ayeuna kalau pemuda-pemudi aya pemuda-pemudi. Aminin doa aja ya. Semoga pemuda-pemudi remaja nih di sini ya, semoga tambah soleh-soleha, tambah pintar, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat jodohnya. Amin upah lainna bapak entah yang kawin. Cik pantun deui ya. Jangan dulu minum Fanta sebelum ke kota Mekah. Jangan dulu bilang
cinta? Cakep nak kamar anak ini udah. Cakep. Cakep punya deh meh rame ibu, meh cantik hari ini. Ada guna siap bu? Aku tadi teh naon, jangan dulu minum Fanta. Sebelum ke kota Mekah, jangan dulu bilang cinta. Sebelum siap nikah. Jadi ayo kalau anak-anak adik-adik ya, aminin doa teteh siap. Semoga adik-adik di sini tambah berbakti sama orang tua, tambah pintar, semoga sukses. Pantun juga buat adik-adik. Jangan dulu minum Fanta sebelum baca Bismillah. Jangan dulu main cinta sebelum selesai sekolah. Siap? Ayam seri. Omat ibu, awasi anak-anaknya anu kos main-main cinta. Ingat bu, karena cinta ada dua persepsi. Anu pertama ya, cinta kata anak ABG. Kalau cinta kata anak ABG mah cerita indah namun tiada arti. Cerita indah namun tiada arti. Gak ketemu sehari serasa seminggu, gak ketemu seminggu serasa sebulan. Oh burung nyanyikan kata-katanya aku rindu bisa ngomong lagi sakit gak bisa ketemu tapi aja bang ayah nama ingali we foto paling hari ini potret maneh kalau anak ABG remaja sekarang mah kalau cinta sudah melekat tai potong pun rasa coklat. Kalau pak betul kalau cinta sudah bersemi cacing tanah pun serasa indomie. Jadi itu mah cinta anak ABG mah indah tapi gak ada artinya. Jadi buat apa main-main? Lalu yang kedua cinta pada perasaan. Syai'un wala yura wala yumassi walakin inhasul fisabili. Cinta sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan di dalam dada. Kenapa gak bisa dipandang oleh mata? Karena melihat lawan jenis itu, kalau melihat terus-terusan apalagi dengan syahwat itu haram, apalagi dengan merabanya haram. Lalu apa yang bisa dirasakan di dalam dada? Yaitu rahmah, kasih, kadedi. Soci ayat teu anu geuning saumur-umur aya. Aya nu kasih saumur-umur aya. Tah eta rahmah, kasih, kadedi. Ieu regepkeun aya kisah seorang ibu berpesan kepada anak perempuannya. Nah, kalau ada tangan laki-lakimu pegang-pegang tanganmu, kamu bilang dengan tegas jangan. Anaknya bilang siap bu. Nyarios tuh kata ibu. Nah, kalau ada teman laki-lakimu pegang-pegang tubuhmu, kamu harus tegas dengan bilang hentikan. Siap bu. Beberapa bulan kemudian anaknya malah mengandung. Ibu sedih. Nah, kenapa ibu udah berpesan sama kamu? Kamu juga bilang iya aja. Kata anaknya gini bu, iya ibu. Tadi kata ibu, kalau ada teman laki-laki mau pegang tanganmu, aku udah bilang jangan. Kalau ada teman laki-laki mau pegang-pegang tubuh saya, aku udah bilang hentikan. Tapi aku bingung ibu, ini pegangnya dua-duanya. Jadi aku bilang jangan hentikan. Jadinya gini bu. Nauzubillahimin. Cik, ibu terang deh bu sholawat Fatih. Halo. Terang sholawat Maryam. Ayam jebel. Cik ari lagu naon eta teh bui naon bu? Bui Jati Permadani itu. Terang da kana lagu mah. Anu kumaha cik? Dinginnya naon? Dinginnya angin.
Lacengan karena dangdut mah ibu mah. Aina kana sholawat. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaihi. Ya Habib salam alaihi. Salam alaika. Salawatullah alaihi. Sasarangan Bu, ya kali. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaihi. Ya Habib salam alaihi. Salam alaika. Salawatullah alaihi. Nah coba deh harus beri terutama ya kamu adik-adik, cinta nggak sama Allah dan Rasulnya? Cinta nggak? Cinta Allah dan Rasulnya. Nyuruh sholat? Nyuruh sholat? Sholat. Suka nyuruh, tapi suka sholat nggak? Suka sholat nggak? Ada yang diam. Katanya cinta sama Allah, katanya cinta sama Rasul, tapi sholatnya masih dinanti-nanti, sholatnya nggak dilaksanain, masih bolong-bolong. Di sini ada yang udah punya pacar? Ada yang udah punya pacar? Misalnya berarti kita bogoh-bogoh Cik, karena Allah dan Rasulnya nyuruh pacaran nggak? Kalau nggak nyuruh, siap ninggalin pacarnya? Siap? Siap? Siap nggak? Siap nggak? Kadang gitu Bu, ari-ari bener kudu ditinggalkan, tapi itu dilaksanakan gerak. Zaman ayeuna mah emang gitu, nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, sateajana ieu teh pangaosan tablik akbar dan santunan anak yatim piatu sekaligus tahun baru Hijriah. Apalagi di sekarang mah yang sedang ramai itu memperingati HUT Republik Indonesia. Yang keberapa Ibu? 77. Mantap, berarti masih ingat. Anak 77 Bu. Memang Bu, di tanggal 17 Agustus dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan, pada saat sebelum dan sesudah tanggal 17 Agustus selalu dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari hiburan, lomba-lomba nanti naon wae Bu? Lomba balap karung, lomba naon deui? Lomba balap kerupuk, makan kerupuk. Terus lomba naon deui? Lomba kareci cenah. Aya di lomba aya. Mantap atuh. Tah Bu, seueur lomba-lomba nanti. Boleh Bu. Barangkali juga dalam memperingati HUT RI ini kita juga menjadi riang dan gembira, betul? Boleh saja kita riang, gembira, aman dan meriah, tapi jangan sampai lupa mengisi dan memperingati hari kemerdekaan ini jangan sebatas kegembiraan dan kemeriahan saja. Jangan sampai, sebaliknya semangat juang yang terkandung di dalamnya nyaris terlupakan. Karena ingat nih, padahal ya Pak Bu, kemerdekaan tidak akan diraih tanpa adanya kemenangan. Kemenangan mustahil didapat tanpa adanya persaudaraan. Persaudaraan tidak akan tercapai tanpa adanya ketulusan, dan ketulusan tidak berfaedah tanpa didasarinya ilmu. Maka dari itu ya Pak Bu, sikap kita dalam merayakan kemerdekaan ini, yang pertama, kemerdekaan itu sebagai nikmat. Yang kedua, kemerdekaan itu sebagai amanah. Dan yang terakhir, kemerdekaan itu sebagai ujian. Nah, yang pertama Ibu, kenapa kemerdekaan itu menjadi nikmat? Dalam pembukaan UUD 45 Bu, menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ini apa UUD yang
kemerdekaan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Anak coba Bu, so teori yang mana yang menyebutkan bahwa bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata otomatis? Ada gak Bu? Jawabannya apa? Jawabannya itu karena adanya kehendak dan kekuasaan Allah. Maka dari itu, walaupun ya bambu runcing mah gak seberapa, bambu runcing mah ya persenjataan apa adanya, tapi masih bisa mengalahkan para penjajah kita. Alhamdulillah. Takbir. Mana yang kurang semangat? Takbir. Karena kemerdekaan itu pemberian dari Allah. Dan yang meminta juga umat Islam ketika sholat. Siapa itu para pejuang kita? Ada Teguh Umar, Panglima Diponegoro, Cut Nyadin, Sultan Hasanuddin. Beliau-beliaulah seorang ulama yang mewarisi sifat-sifat Rasulullah. Mereka berdoa ketika sholat sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, maka dari itu Allah menetapkan tanggal kemerdekaan itu 17/8/45. Apa maknanya? Angka 17 Ibu. Angka 17 simbol tina 17 rakaat dalam sholat. Angka 8 naon? Angka 8 teh simbol 8 doa dina sholat. Nyaeta tasyahud awal cik sasarangan kumaha? Astagfirullahaladzim. Ibu ada kana tasyahud awal dina sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wahdini wa'afani. Oh makallah boy, karena sholat ari anu kuduna ingat dipohokeun, aya kuduna poho eta mantan teu ingat-ingat. Leres teu seuri anu zaman ayeuna. Lajeng angka kaopat teh nyaeta tina sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma' salamiyas. Angka 5 na eta rukun Islam. Tah urang poho rukun Islam nu kahiji naon? Syahadat. Kadua katilu zakat. Kaopat puasa. Kalima ibadah haji. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur pemberian dari Allah kita jadi merdeka. Lalu yang kedua, kemerdekaan tadi sebagai amanat. Amanat itu harus dijaga, harus dipelihara. Jangan cuma dijaga, dipelihara, tapi juga dilaksanakan. Ketika dasar-dasar negara Indonesia disusun oleh BPUPKI, naon ciku BPUPKI teh? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tungtungna we apal teh. Tah disusun BPUPKI teh, tah para ulama menitipkan pesan agar Allah itu diakui Tuhan dalam negara ini Bu. Maka mereka berjuang sebagaimana dalam sila yang pertama. Sila pertama naon? Sila pertama naon? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga termaktub sesuai bahwa itu adalah makna tauhid sesuai di Quran surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, maka dari itu mereka berjuang agar bangsa ini menjadi bangsa yang beradab, bukan biadab, bermartabat, bukan menjahat, menjaga agamanya, bukan merusaknya, dan menempatkan tauhid di tempat yang tinggi. Nah Ibu, biarin zaman berubah, tapi akidah jangan goyah. Biarin masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Memang Indonesia bukan negara beragama, tapi Indonesia negaranya orang beragama. Maka dari itu, beragama adalah unsur terpenting dalam membangun negeri ini. Ayeuna orang sholawat deui anu teu anu tadi cing. Nu kumaha tadi anu sorban paling siap Bu? Siap Bu? Araya deui ieu teh araya. Sholatullah salamullah ala Toha. Semangat Ibu.
Semangat semangat deh. Sholatullah. Alhamdulillah. Lalu apa Bu tugas kita sebagai remaja, sebagai rakyat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan ini? Ada yang tahu? Ada gak Bu? Ada yang tahu gak? Tahu? Nah, ayo kasih tahu. Nah, ibaratnya Bu, kita sebagai rakyat Indonesia, dari pejabat sampai rakyat, dari pekerja kantoran sampai penjual koran, Bapak, Ibu, ada yang menjadi anggota dewan, pelajar, kita harus berperan aktif dalam membangun negeri ini. Apalagi para generasi zaman sekarang harus menjadi generasi yang hebat dan kuat, bukan generasi yang payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah. Kerjaannya kalau malam begadang, siang minta uang, baca Quran dilupakan, baca WhatsApp diutamakan, sembahyang ia tinggalkan, nonton film jadi kesenangan. Bahkan ada kalau di kelas kerjaannya hanya tidur, keluar sekolah akhirnya menganggur. Padahal cita-citanya ingin jadi gubernur, tapi hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya hidupnya semakin ngelantur. Nauzubillahi min dzalik. Heup cenah eta tema HUT RI lajang Bu lajang? Lajang? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lajang siap itu lajang? Nugi ka asar siap? Mangga we udah capek-capek aja udah terasa. Tahu omat kedah semangat karena ya Bu, Bapak dan Ibu pasti Bu ya menginginkan dan bercita-cita anaknya ingin menjadi anak yang soleh mau Bu. Tapi di zaman sekarang ini tidak mudah menjadikan anak yang soleha, penuh tantangan dan rintangan. Tidak sedikit anak-anak yang berani meninggalkan sholat juga. Bahkan nih ada generasi zaman sekarang yang sholatnya dinanti-nanti, udah jadi kesenian. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sebagai orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, bukan hanya di materinya saja Bu, tapi juga di keagamaannya, mendidiknya Bu. Jangan lupa, jangan sampai anaknya minta handphone dibelikan, anaknya minta sepatu baru, baju baru, jam tangan baru dibelikan, tapi anaknya dibiarkan tanpa pengawasan dan bimbingan. Anaknya dibiarkan tanpa pengawasan ibu. Akhirnya anaknya salah pergaulan, terlibat tawuran, bahkan terlibat penggunaan narkoba. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu sadaya, Bapak Ibu, hoyong lebet surga hoyong? Rekepkeun, ada sebuah kisah orang tuanya yang soleh, sholatnya rajin, jamaatnya sering, puasanya giat Bu. Setiap ada majelis taklim, dia selalu hadir. Hobinya juga baca Quran, suka bantu orang. Maka di akhirat, ketika dihisab, masuk surga karena tidak ada sedikit pun perbuatan dosa. Maka orang tua tadi masuk surga. Giliran anaknya Ibu dihisab, karena pengadilan nggak bisa bohong nanti di akhirat ya Bu. Ketika anaknya dihisab, ketika ditanya, siapa Tuhan? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tidak tahu.
Apakah kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Judi? Sering. Maka dari itu anaknya banyak perbuatan dosa, tapi tidak ada kebaikan, maka ia masuk neraka. Tapi anak ini protes, Ibu. Ya Rob, yang mengakibatkan saya seperti ini adalah orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pengetahuan agama. Maka saya menuntut jika saya harus masuk ke neraka, orang tua saya juga harus ikut ke dalam neraka. Nauzubillah minallah. Nah, dari situ sama Allah dipanggil lagi kan orang tua yang udah masuk surga. Apakah benar ini anakmu? Benar. Emang iya gak suka disuruh sholat? Iya. Kalau disuruh zakat? Enggak. Disuruh ke majelis taklim? Enggak. Sehingga gak bisa baca Quran? Iya. Maka dari itu orang tuanya juga masuk neraka. Nah, itu adalah sebuah gambaran, sebuah kisah orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Tapi semoga Bapak Ibu di sini menjadi tauladan bagi anak-anaknya, menghindari dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bu, berbicara tentang anak itu kita yang mau atau Allah amanatkan kepada kita? Allah amanatkan kepada kita atau kita yang mau? Kalau kita yang mau Bu, gak akan ada orang tua, pasangan, suami, istri yang tidak punya anak, yang susah punya anak, tidak akan ada. Maka dari itu, anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Ingat Bu, kenal Ibu sama Nabi Ibrahim? Kenal gak Bu? Kenal di mana? Terus kenalan? Tapi tahu karena Ibu baca-baca sejarah ya Bu ya. Ibrahim Bu udah lama Bu berumah tangganya Bu, sampai mencapai usia 90 tahun. Begitu pula dengan istrinya Siti Sarah. Siti Sarah ini merupakan seorang istri yang begitu setia. Kecantikannya juga tidak hanya dari wajahnya, tapi juga dari hatinya. Karena beberapa tahun sudah tidak bisa punya anak, maka dari itu ia merelakan suaminya untuk nikah lagi. Cilik bapak-bapak di dia, upami antos izin ibu istri, baru mau nikah lagi. Babe, punya Bu beda zaman aja nama. Ari dulu ku Siti Sarah, tos di mangga cina nikah dari, tapi Nabi Ibrahim aneh Bu. Sabab Nabi Ibrahim gak mau melukai hati istrinya, tapi zaman ayeuna makan benten. Udah terang-terangan ibunya melarang, tapi malah diam-diam nikah lagi. Betul Bu, ayah begitu dia. Hari ayah. Kita lanjut lagi ke kisah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Nah, dari situ Siti Sarah bilang ke Nabi Ibrahim. Nah, dari situ Siti Sarah bilang, kita harus punya keturunan agar ada yang bisa melanjutkan perjuangan Islam. Nah, dari situ Siti Sarah bilang bahwa biar aku saja yang memilih wanitanya. Dipilihlah pembantu rumahnya yaitu Siti Hajar. Nah, udah lama gak kemudian, Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar. Udah lahir yaitu namanya Ishak. Gak lama kemudian Siti Hajar juga mengandung lagi namanya Ismail. Inilah keluarga Islam, yaitu Ismail, Ishak, Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Siti Hajar. Bagaimana Bu cara mendidik menjadi anak yang soleh? Bagaimana Bu? Kalau ditanya kamu mau anak yang macam apa, pasti jawabannya juga pengen jadi anak yang punya anak yang soleh. Jangankan orang baik-baik, orang jahat pun kalau ditanya mau anak yang macam apa, pasti pengen punya anak yang soleh. Tapi ya Bu, menjadikan anak yang soleh-soleh itu tidak secara tiba-tiba, perlu proses. Prosesnya diawali dari calon bapak sama calon ibu. Ada dua usaha
yang soleh. Ketika mengandung, dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan sholawat, dielus perut istrinya sama suaminya, sambil baca Quran surah Al-Insyirah. Ketika pas lahiran, udah lahir langsung diazanin. Kenapa harus diazanin? Ada yang tahu Bu? Najwa kasih tahu. Nah, kenapa harus diazanin? Karena bayi itu ibu masih kosong, daya rekamnya juga kuat. Jadi sebelum ia mendengar lagu Kuih Jadi Permadani, sebelum ia dengar lagu Pecah Seribu, sebelum ia dengar lagu Kuda Araban, dia harus dulu mendengar lafaz jalalah, yaitu Allahu Akbar. Setelah lahir beribu, namanya yang baik, artinya yang baik juga. Misalkan contoh, Hasan artinya baik, Hamid artinya terpuji. Atau bisa di zaman ayeuna mah divariasi. Variasi nate tina lahir anak, sareng lahir ibuna. Misalnya anakna teh lahir dina waktu asar, poe Rebo. Ibuna lahir dina poe Jumaah, janten namina teh sardoa. Dina asar, poe Rebo jeung Jumaah. Aya anu kieu, hoyong leuwih keren cenah. Tapi bagus namanya diambil dari Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Tapi biar lebih keren namanya jadi Ibrahim. Ada yang udah namanya baik, artinya baik, tapi sama orang tua dilantarkan, tidak dikasih pendidikan, namanya Muhammad Hasan, tapi tukang judi. Nauzubillahimin dzalik. Tadi yang kedua, usaha batin, selalu mendoakan anaknya ya Bu. Di tengah keheningan malam, orang tua selalu mendoakan anaknya, Robbi habli minas sholihin. Kayak tadi Nabi Ibrahim gak menginginkan punya anak yang tampan, gak menginginkan anak yang pintar, tapi Ibrahim pengen banget punya anak yang soleh. Lanjut. Cik Ahmeh semangat deui, carenghar terang teu lagu anu hanya dia terang. Cik atuh, kalau soalna nami semangat hanya dia. Lanjut. Tah ayeuna teh aya tahun baru Hijriah Bu. Ari tahun baru Hijriah teh Bu, alhamdulillah ayeuna urang masih kene diberi kesempatan panjang umur, alhamdulillah. Semoga makin kesini hidup kita jadi berkah, ibadahnya bergairah, selalu istiqomah, anaknya soleh-soleha, sama orang tua jangan ngebantah, sujudnya juga selalu di atas sajadah, kalau ketemu orang senyumnya selalu merekah. Bapak Ibu semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan nanti di yaumil kiamat kita jadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Tahun baru Hijriah diambil dari kisah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah itu meyakinkan akidah, perjalanan iman,
Kalau dipikir-pikir mah ngapain dari Mekah ke Madinah lebih dari 400 km pakai kendaraan unta? Ngapain pertanyaannya kenapa mau? Kok bisa? Kayak haji sama umrah ngeluarin beberapa puluh juta, ninggalin anak istri, ninggalin kendaraan, ninggalin tempat tinggal, bersama berdesakan. Pertanyaannya buat apa? Bosku? Karena yang mereka perjuangkan, yang mereka bela adalah iman. Kalau iman sudah bicara, yang jauh pun terasa dekat. Kalau iman sudah bicara, yang takut pun jadi berani. Kalau iman sudah bicara, penjara pun laksana istana. Kalau iman sudah bicara, terik matahari pun laksana sinar bulan purnama. Lalu hikmah dari hijrah itu apa, Bu? Najwa singkat, Bu, dari menjadi KUD. Apa, Bu? KUD. K, karena iman kita hidup. U, untuk iman kita berjuang. D, dan dalam iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak beberapa peristiwa di bulan Muharram itu. Yang pertama, Allah selamatkan Nabi Yunus ketika ditelan ikan. Ada juga ketika Nabi Ibrahim pembakaran kerajaan Namrud, Allah selamatkan. Allah lagi selamatkan Nabi Musa dari kerajaan Fir'aun dan Quraisy. Alhamdulillah. Terakhir, Bu, karena di sini ya ada santunan anak yatim piatu. Maka dari itu kan Rasulullah pernah menjadi anak yatim. Bahkan ketika umurnya balita sudah yatim piatu, Ibu. Maka dari situ Rasulullah menjadi panutan yang paling disayang, paling menyayangi, paling mencintai anak-anak yatim piatu. Maka dari itu jangan sampai, Bu, kita menghardik anak yatim. Jangan sampai menghardik anak yatim. Karena di sisi lain, ya, Bu, Rasulullah pernah berkata, pernah bersabda, aku dan orang yang pernah membiayai, membebani anak yatim itu, kalau di akhirat, Bu, seperti dua jari, Bu, sangat dekat, Bu. Jadi jaminannya kalau nanti di akhirat pengen dekat sama Rasul, dekatlah dengan anak yatim. Rumah yang disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dihormati. Rumah yang dibenci oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Maka kalau mau pengen rezekinya ditambah, rezekinya dilebihkan, dekatlah dengan anak yatim. Jangan sampai tadi apa? Kita menghardik anak yatim. Dan Rasulullah pernah memberikan motivasi kepada anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Katanya ini, bukan yatim yang sesungguhnya. Kalau yatim itu ditinggal mati oleh orang tuanya, tapi yatim yang sesungguhnya ialah mereka yang tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Jadi adik-adik di sini jangan terlalu sedih kalau nggak punya ayah, nggak punya ibu. Tapi yang harus paling sedih adalah anak-anak nih kalau nggak punya ilmu. Jangan apa? Jangan apa tadi? Ayo jangan apa? Nah, benar, berarti masih fokus. Nah, dari situ ya, Bu, kita jangan selalu menghardik anak yatim. Tadi anak-anak harus tetap punya ilmu, karena siapa tahu nanti adik-adik di sini ada yang jadi pejabat, jadi gubernur, jadi presiden. Amin ya robbal alamin. Karena ingat kita harus punya ilmu. Jadilah anak yang rajin belajar. Yang penting kita jadi anak yang baik dan meningkatkan ibadah. Barangkali cukup sekian yang dapat Najwa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir jika biasa, yuk tangannya diangkat. Biasa arahnya